Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para hadirin, para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra dimanapun Anda berada pada saat ini, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih bisa menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan shaum, berpuasa di dalam bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu melewati segala macam tantangan, ujian, cobaan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan Allah mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para alumni yang saya hormati dimanapun Anda berada pada saat ini, insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali murojaah nguyak-nguyak maning kitab Ta'limul Muta'alim, dengan maksud bukan lain adalah untuk bersama-sama mengingatkan, bukan untuk menggurui, hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua agar ilmu yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita peroleh tidak lepas dari jasad kita, dan mudah-mudahan ilmu yang bersemayam di dalam jiwa kita itulah bekal yang hakiki yang akan mengikuti kita dari dunia sampai akhirat, dan yang menemani kita di alam kubur sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para alumni yang saya hormati dimanapun Anda berada, mohon maklum, mungkin pada sore hari ini ada keterlambatan waktu karena memang harus dibagi waktunya dan ada sedikit masalah dengan jadwal yang biasa ditayangkan. Tapi mudah-mudahan keterlambatan ini tidak menjadikan semangat kita untuk menggunakan waktu yang bermanfaat di dalam mengisi bulan suci Ramadan ini berkurang sedikit pun. Sebelum kita melanjutkan kembali deres kitab Ta'limul Muta'alim, saya teringat salah satu guru kita yang selalu mengisi di acara pengajian rutin Sabtuan yang biasa diselenggarakan di
Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra semasa almarhum almaghfurlah Bapak Romo Kiai Haji Agus Maksum Maulana biasa mengisi acara itu diisi dulu oleh Allahumma yarham Bapak Haji Idris. Bapak Haji Idris ini adalah salah seorang jamaah dan salah seorang pemateri juga dalam pengajian rutin Sabtuan yang biasa diselenggarakan di Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra untuk para ibu-ibu atau para bapak. Saking seringnya saya mendengar doa yang dibacakan oleh Bapak Haji Idris ini, saya teringat dan sangat baik untuk dibacakan ketika kita berada di majelis ilmu yang bunyinya antara lain mungkin mudah dihafal oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah yang biasa diucapkan oleh almarhum Bapak Haji Idris menuntun para jamaah ibu-ibu sebelum Bapak Romo Kiai menyampaikan materi pengajian rutin. Maka diawali dengan bacaan doa seperti itu yang dipimpin oleh almarhum Bapak Haji Idris. Beliau adalah salah satu sesepuh juga dari Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra, sesepuh masyarakat Sukra, sesepuh ulama Sukra juga. Mudah-mudahan Allah melapangkan kubur beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, para hadirin, para alumni yang saya hormati, kemarin kita baru membahas tentang pembukaan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Maka pada sore hari ini kita akan lanjutkan yang kemarin itu. Saya baru menyampaikan bahwa untuk mempermudah para santri mempelajari kitab Ta'limul Muta'alim, maka Kiai Musonib yaitu Bapak Kiai Haji Burhanuddin Azharnuji itu memperinci kitab Ta'limul Muta'alim itu menjadi beberapa bab atau beberapa fasal, yang mana kalau kita lihat di sini itu terdiri dari 13 bab atau 13 pasal, di mana pasal-pasal tersebut menjelaskan secara spesifik tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu sehingga nanti kelak ilmunya itu bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa, agama, dan negaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'altuhu fusulan. Wa ja'altu lan dadeaken sapa ingsun fusulan ing kitab taklim iku pira-pira pasal atau beberapa bab. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Yang pertama, fasal atau bab ing dalam menjelaskan hakikat ilmu wal fiqhi lan ilmu fiqih. Wa faslun fin niyati lan fasal ing dalam menjelaskan niat fi halit ta'allumi ing dalam nalikane menuntut ilmu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi, bab atau pasal menjelaskan ing dalam
milih ilmu, wal ustadzi lan milih guru, wasyarik lan milih batur atau teman, wasabati lan tetep atau tabah. Faslun fi ta'zimil ilmi. Fasal atau bab tentang menjelasaken ngagungaken ilmu wa ahlihi lan ahlina ilmu. Faslun lan fasal atau bab fil jiddi ing dalam bersungguh-sungguh, wal muwadhibati lan istiqomah, wal himmati lan cita-cita. Faslun lan fasal atau bab fi bidayatis sabaki ing dalam menjelasaken kawitane belajar, wa qadrihi lan kira-kirane ta'allum, wa tartibihi lan urut-urutane ta'allum. Faslun lan fasal atau bab fit tawakkul ing dalam mertelakan tawakal. Faslun lan fasal atau bab fi waqti tahsil ing dalam mertelakan waktu ngasilakannya ilmu. Faslun lan fasal atau bab fi syafaqati ing dalam menjelaskan tentang welas, wan nasihah lan nasihat kebagusan. Faslun lan fasal atau bab fil istifadati ing dalam menjelaskan luruh amrih faedah. Faslun lan bab atau fasal fil wara'i ing dalam menjelaskan sifat wara' halat ta'alumi nalikane luruh ilmu. Faslun lan fasal atau bab fima ing dalam menjelaskan sesuatu yurisu kang marisaken apa ma al-hifdhu ing apalan, wan nisyan lan ing kelalenan. Faslun lan bab atau fasal fima ing dalam perkara yajlibu kang bisa narik arizko ing rizki, wa malan perkara yamnau kang bisa nolak atau nyegah ing rizki, wa malan perkara yazidu kang bisa nambahi apa ma fil umri ing dalam umur, wa malan perkara yang kusu kang bisa nyuda apa ma ing dalam umur. Wa ma taufiki lan orana napi tulung ingsun illa billahi angin kelawan pertolongane Gusti Allah. Alaihi ing atase Gusti Allah tawakkaltu bertawakal sapa ingsun, wa ilaihi lan maring Gusti Allah unibu kembali sapa ingsun. Jadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini kalau kita lihat itu terdiri dari 13 pasal, 13 bab yang tadi sebagaimana sudah kita baca bersama bab-babnya, dan nanti akan diperinci per babnya itu pada halaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal atau bab fi mahiyatil ilmi ing dalam mertelaaken hakikat ilmi, wal fikhi lan menjelaskan ilmu fikih, wa fadlihi lan kautamane ilmu fikih. Qala wis ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun, talabul ilmi utawi luruh ilmu, talabul ilmi utawi amrih ilmu iku faridatun, fardu ain atau wajib ala kulli muslimin ing atas saben-saben wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon. Iklam murana sapa sira bi annahu satune kelakuan iku la yuftaradu
ora den farduaken ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon apa tulbu kulli ilmin lurus saben-saben ilmu bal yuftaradu balik den wajibakan alaihi ing atase saben-saben wong Islam apa talbu ilmil hal luru ilmu hal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama yaitu tentang hakikat ilmu. Terus ilmu fikih dan keutamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad wis ngendika sudah bersabda bahwa mungkin kita semua sudah hafal, sudah tidak asing lagi dengan hadis ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Tapi di sini digarisbawahi, iklam ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin tulbu kulli ilmin. Tidak semua ilmu itu diwajibkan untuk dipelajari oleh semua orang Islam. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa ilmu Allah di alam dunia ini sungguh sangat banyak sekali, sungguh sangat luas sekali. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah mengumpamakan seakan-akan Allah menantang kepada manusia, wahai manusia, seandainya air laut itu dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon dijadikan pulpen untuk menulis ilmu-ilmu Allah yang ada di alam dunia itu, maka habis air lautnya sebagai tinta, habis pohon-pohonnya untuk pulpennya, maka ilmu Allah itu belum semuanya tergali, karena saking luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kitab ta'lim ini musonib atau kiai yang mengarang kitab ini tidak mewajibkan orang Islam itu menguasai seluruh ilmu, karena saking banyaknya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini. Bal yuftaradu alaihi talbu ilmil hal, tetapi yang diwajibkan untuk dipelajari oleh semua kaum muslimin laki-laki dan perempuan adalah ilmu hal. Apakah itu ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang kita pelajari, kemudian ilmu itu bisa digunakan untuk menjadi pedoman ibadah kita sehari-hari. Yaitulah ilmu hal, ilmu sing mudah dilakukan atau dilakoni setiap hari. Kama yuqalu kaya dene oleh di ngendikaaken, afdhalul ilmi ilmul hal. Afdhalul ilmi utawi luwih utama-utaman ilmu iku ilmul hali, ilmu hal. Artinya ilmu sing dilakoni atau ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa afdhalul amali lan utai luwih utamane amal iku hifdzul hali, ngeraksa tingkah laku. Wa yuftaradu lan den wajibaken, wa yuftaradu lan den farduaken alal muslimi ing atase wong Islam apa talbu ilmi loro ilmu mayaqo kang tumiba
lahu kadue muslim fi halihi ing dalam tingkai muslim, fi ai halin ing dalam endi-endine tingkah kana ana sapa muslim. Jadi sekali lagi bahwa yang ditekankan untuk dipelajari oleh orang-orang Islam ini, baik laki-laki maupun perempuan, yang pertama dulu adalah ilmu hal, ilmu yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tentang ilmu bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara muamalah, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara haji, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu mangka satune kelakuan iku la budda ora kana ora lahu kadue muslim minas sholati saking sholat. Nah, ini adalah salah satu ilmu hal, adalah kita harus mengetahui tentang ilmu sholat. La budda ora kena ora, alias harus. Orang Islam harus tahu ilmunya sholat, bagaimana sholat yang baik. Mengapa demikian? Karena sholat adalah suatu pekerjaan yang biasa kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam. Itu kalau kita hanya bicara sholat fardu. Kalau misalnya sekarang bulan suci Ramadan ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat yang biasa kita kerjakan ketika belum memasuki bulan suci Ramadan, tahajud, hajat, sholat taubat, sholat duha. Maka di sini mau tidak mau ya umat Islam harus tahu bagaimana cara mengerjakan sholat yang baik sesuai dengan tuntunan agama Islam, sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fayuftarudu mangka den farduakan alaihi ingatase muslim apa ilmu ma mengetahui perkara ya kau kang tumiba apa ma lahu kedua muslim fi sholati ing dalam sholatnya muslim bi qadri ma yuaddi kelawan kadare perkara yuaddi kang nekani sapa muslim bihi kelawan ma fardhos sholati ing fardune sholat wa yajibulan wajib alai ngatasi muslim apa ilmu ma ngerteni perkara ya kau kang tumiba lahu kedua muslim bi qadri ma yuaddi kelawan kira-kirane perkara yuaddi kang nekani sapa muslim bihi kelawan ma al wajiba ing wajib. Jadi dalam salat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka sebagai seorang muslim harus mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sehingga jangan sampai yang sunnah dianggap wajib dan yang wajib dianggap sunnah. Itulah pentingnya umat Islam dianjurkan untuk mempelajari ilmu tentang sholat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi. Li'anna ma karena satune perkara yatawassalu kang dadi lantaran, kang dadi perantara bihi kelawan ma ila iqamatil fardi maring ngadegakan perkara kang wajib yakunu
mangka ana apa ana iku fardhon dadi wajib. Salat itu, salat 5 waktu misalnya, itu kan fardu wajib bagi semua umat Islam. Tapi ada sesuatu perbuatan, ada sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kita mengerjakan sholat. Maka hukum mengetahui sesuatu yang harus dilakukan sebelum sholat itu juga hukumnya wajib. Apa contohnya? Kita mau mengerjakan sholat. Ketika kita mau sholat, itu ada persyaratan harus bersuci dulu. Kita harus suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Maka kita mengetahui bagaimana cara menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, syarat-syarat dan rukunnya, itu juga menjadi wajib, harus dipelajari. Maka kita juga harus tahu syarat-syaratnya wudhu, rukunnya wudhu, sunah-sunah wudhu, agar sholat kita sempurna. Karena ada makalah yang mengatakan li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardun. Jadi apa-apa yang menjadi penghubung untuk diterimanya sesuatu ibadah yang fardu, maka sesuatu itu juga wajib kita mengetahuinya. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Wa malan perkara yatawassalu kang dadi perantaraan bihi kelawan ma ila iqamatil wajib maring menegakkan perkara kang wajib yakun mangka ana apa ma ana iku wajiban dadi wajib. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalau sholatnya wajib, kalau kita mengetahui syarat rukun dan yang membatalkan sholat itu wajib kita ketahui, maka syarat rukun sunnah wudhu juga adalah menjadi wajib. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon-mengkonon sholat fi shaumi ing dalam perkara puasa, wa zakati lan zakat ing kana lahu malun, ing kana lamona ana sapa muslim, ing kana lamun ana lahu kedua muslim opo malun harta, wal haji lan ibadah haji, in wajaba lamun wajib opo haji alaihi ngatasé muslim. Wa kadzalika lan kaya mengkonon-mengkonon haji fil buyu ing dalam jual beli, ing kana lamun ana sapa muslim ana iku yattajiru dagangan. Jadi dengan demikian wudhu, sholat, tata cara berpuasa, tata cara berzakat, haji, dan jual beli, ini adalah contoh-contoh ilmu hal atau ilmu yang biasa kita kerjakan setiap hari. Ini harus kita pahami, harus kita ketahui, karena apa yang sudah saya sebutkan ini sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Kila den ucapakan li Muhammad bin Hasan, saking Kiai Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, rahimah moga-moga ngrahmati hu ing Muhammad bin Hasan sapa Allah taala Gusti Allah taala. Allah tasnifu kitaban fi zuhdi, Allah hendaklah tasnifu ngarang sapa panjenengan kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalam zuhud.
Qala ngendika sapa Kiai Muhammad, sonaftu ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalem perkara jual beli, yakni tegese musonib az-zahidu utawi wong kang zuhud iku man wong yataharrazu kang raksa sapa man anis syubhati saking pira-pira perkara kang syubhat, wal makruhati lan pira-pira perkara kang makruh fit tijarati ing dalam dagang. Apakah orang yang zuhud itu dia boleh tidak mengetahui ilmu jual beli? Zuhud itu juga harus tahu tentang ilmu jual beli. Supaya apa? Supaya bisa menjaga dari perkara yang syubhat, dari perkara yang makruh di dalam jual beli. Dan naudzubillah, jangan sampai karena kita tidak tahu ilmu jual beli sehingga kita terjebak ke dalam riba. Mengapa demikian? Karena sudah jelas jual beli adalah sesuatu perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan riba ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon-mengkonon al-mazkur yang sudah disebutkan, yajibu wajib fi sairil muamalati ing dalam sakabehna pira-pira pegawean, wal hirafi lan tegese pira-pira pegawean, wa kullu utai saben-saben man wong istagola kang ketungkul sapa man bisain kelawan suwiji-wiji minha saking al muamalati yuftaradu mangka iku den wajibakan alaihi ing atase man apa ilmu taharuzi mengetahui piro-piro carane ngraksa anil harami ing atase saking perkara kang haram fihi ing dalam syai'un. Mengapa kita harus mengetahui semua ilmu-ilmu yang tadi? Supaya tadi yang sudah saya sebutkan agar kita tidak terjebak ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh agama. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon kang wis ditutur al-mazkur yuftaradu den parduakan atau den wajibakan alaihi ing atase muslim apa ilmu ahwalil qalbi mengawruhi piro-piro tingkae ati minat tawakul saking tawakal maring Gusti Allah, wal inaba lan balik maring Allah, wal khasyah lan wedi maring Gusti Allah, war ridho lan ridho maring hukume Gusti Allah. Di samping ilmu yang kasat mata, diwajibkan juga kita itu mengetahui ilmu yang bersifat tidak kasat mata, yaitu yang berkaitan dengan hati. Misalnya tawakal, berpasrah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Wal inabah, dan kita kembalikan sesuatu perkara itu kepada Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, setelah kita berikhtiar dengan sekuat tenaga, sekemampuan kita, kemudian tetap nanti hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebagai zat pengatur semua hambanya. Wal khasyah, dan hendaklah orang-orang Islam itu di dalam hatinya memiliki sifat khasyah, takut
wedi maring Gusti Allah. Para ulama menjelaskan bahwa takutnya hamba kepada Allah dengan takutnya hamba kepada makhluknya Allah itu berbeda. Kalau seorang hamba itu takut kepada makhluknya Allah, maka hamba tersebut harus lari sejauh-jauhnya menghindari dari apa yang ditakutkan tersebut. Tapi kalau seumpamanya seorang hamba itu takut kepada Allah, maka sebaliknya harus dekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Itulah hakikat dari khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut harimau, takut macan, takut beruang, maka larilah sekencang-kencangnya menghindari binatang tersebut. Tapi kalau kita takut kepada Allah, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunannya, mohon kasih sayangnya, mohon sifat Rahman dan Rahimnya. Fa innahu mangkasatuna ilmu iku waqi'un tumiba fi jamil ahwali ing dalam sakabehane pira-pira tingkah. Sesungguhnya semua perkara, semua sesuatu itu ada ilmunya. Semua sesuatu, semua perkara itu pasti ada ilmunya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita ingin selamat mengerjakan sesuatu, maka pelajarilah ilmunya tentang sesuatu tersebut. Mengapa demikian? Karena setiap sesuatu itu ada ilmunya. Bahkan kata guru saya dulu pernah menjelaskan, orang maling saja itu pakai ilmu, harus tahu ilmunya. Kalau misalnya maling tidak pakai ilmunya, ya mati konyol, babak belur. Seperti itu. Tapi bukan berarti saya menganjurkan kepada para hadirin untuk menjadi maling. Ini hanya sekedar contoh bahwa jangankan dalam hal kebaikan harus mengetahui ilmunya, orang yang berbuat keburukan saja itu pakai ilmunya. Begitulah kira-kira. Para hadirin, para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Syukra dimanapun berada, barangkali untuk kesempatan sore hari ini menderes kembali kitab taklim kita cukupkan sekian dulu, dan sebagaimana biasa saya Al-Fakir Daryono Al-Hadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam hal penyampaiannya, dalam hal pembacaannya, dalam hal penjelasannya. Banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita di sini hanya berbagi ilmu, mengisi waktu di dalam bulan suci Ramadan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sekiranya oleh para hadirin dalam pertemuan kali ini ada manfaatnya, monggo diambil dan dilaksanakan. Seandainya dari ucapan saya keluar sesuatu yang tidak sesuai, tidak berkenan, tidak pas, monggo ditinggalkan jauh-jauh. Karena apa yang keluar itu baik, itu adalah semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang keluar dari mulut saya sesuatu yang jelek, itu adalah semata-mata karena kebodohan saya sendiri.
Akhirul kalam, sebelum saya tutup dengan pembacaan salam, supaya majelis pengajian sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan bacaan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.